Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang Kerajaan Mataram Islam. Anggota kelompok 4 itu Ganesha Putra Syarifuddin absen 14, Larasati Rahmawan absen 21, Muhammad Farel absen 28, Naya Karama absen 32, dan Zahwa absen 40. Lokasi Kerajaan Mataram Islam merupakan kerajaan Pajang yang memiliki wilayah kekuasaan di Mataram. Wilayahnya cukup luas, yaitu sepanjang Pulau Jawa hingga Madura. Pusat pemerintahan Kesultanan Mataram Islam terletak di wilayah Kota Gede yang berada di kota Yogyakarta sekarang. Kehidupan politik pemerintah. Sutawijaya sebagai raja pertama Kerajaan Mataram Islam mengangkat diri pada tahun 1586 sampai 1601 dengan ibu kota kerajaan di Kota Gede. Sutawijaya berhasil membawa Mataram menjadi kerajaan Islam dengan luas wilayah yang terus berkembang. Terbukti, pada masa kekuasaannya, Mataram berhasil memperluas kekuasaan sampai ke daerah timur seperti Surabaya, Madiun, dan Ponorogo, dan ke barat menundukkan Cirebon dan Galuh. Kerajaan Mataram berhasil mencapai masa jayanya ketika dipimpin oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo tahun 1613 sampai 1645. Pada masa kepemimpinan Sultan Agung, Mataram berhasil menundukkan Gresik, Surabaya, Kediri, Pasuruan, dan Tuban. Selanjutnya Lasem, Pamekasan, dan Sumenep. Dan bahkan bukan saja menguasai Pulau Jawa, Mataram juga berhasil meluaskan daerah kekuasaan sampai pada Palembang, Sukadana atau Kalimantan, dan Goa. Raja-raja yang pernah memerintah. Panembahan Senapati pada tahun 1950. 1586 sampai 1601. Panembahan 1601 sampai 1613. Sultan Agung Hanyokrokusumo pada tahun 1613 sampai 1645. Sultan Amangkurat I pada tahun 1645 sampai 1677. Sultan Amangkurat II pada tahun 1677 sampai dengan 1703. Sultan Amangkurat III pada tahun 1703 sampai 1705. Pakubuwana I pada tahun 1705 sampai dengan 1719. Amangkurat IV pada tahun 1719 sampai 1726. Pakubuwana II pada tahun 1726 sampai dengan 1749 dan Pakubuwana III pada 1749 sampai 1788. Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti ditandatangani oleh Mangkubumi Pakubuwono III dan VOC. Perjanjian Giyanti yang berlangsung di Desa Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah menghasilkan keputusan penting berupa pembagian Kerajaan Mataram menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat. Sejak perjanjian Giyanti tersebut membuat kedudukan Kerajaan Mataram berakhir.
Kehidupan sosial ekonomi. Kehidupan sosial, satu, kehidupan masyarakat di Kerajaan Mataram tertata dengan baik berdasarkan hukum Islam tanpa meninggalkan norma-norma lama. Dua, raja merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Para pejabat mendapat imbalan berupa tanah garapan atau pajak tanah. Kehidupan ekonomi menggantung kehidupan ekonominya dari sektor agraris. Mataram juga memiliki daerah kekuasaan di daerah pesisir utara Jawa yang mayoritas sebagai pelaut. Kehidupan budaya. Pada masa kebesaran Mataram, kebudayaan berkembang antara lain seni tari, seni pahat, seni sastra, dan sebagainya. Di samping itu, juga muncul kebudayaan kejawen, misal upacara grebek yang merupakan akulturasi antara kebudayaan Jawa, Hindu, Buddha dengan Islam. Memunculkan karya sastra yang terkenal yaitu Kitab Sastra Gending dan adanya penanggalan tahun Jawa yang didasarkan peredaran bulan. Sumber sejarah. Masjid Agung Kraton Surakarta. Masjid Agung dibangun oleh Sunan Pakubuwono III tahun 1763 dan selesai pada tahun 1768. Berfungsi selain sebagai tempat ibadah, juga sebagai pusat syiar Islam bagi warga kerajaan. Masjid ini juga berfungsi mendukung segala keperluan kerajaan yang terkait dengan keagamaan, seperti grebek dan festival sekaten. Masjid Jami Pekulijan. Masjid Jami Pekulijan yang terletak di daerah Tegal Arum, Kecamatan Adiwerna, merupakan salah satu masjid tertua di Kabupaten Tegal. Sejarah masjid ini yang merupakan peninggalan Syekh Samsudin yang merupakan guru spiritual Sunan Amangkurat I yang merupakan Raja Mataram pada abad 16 Masehi. Sastra Gending Raya dari Sultan Hanif. Serat Sastra Gending adalah salah satu karya Sultan Agung Hayat Kusuma 1513 sampai 1545 yang dipandang berharga dan secara objektif menarik perhatian kalangan luas karena kandungan isinya yang bersifat dan penting. Isinya yang lengkap yaitu unsur-unsur mistis, religius, dan filosofis. Meriam Sejarah Wana dan Syuh Brata. Sultan Agung sebelumnya adalah seorang pemimpin Belanda bernama J.P. Seon atau Raja Mataram Islam dan memberikan dua senjata militer besar dalam bentuk meriam yang kemudian diberi nama Calara Segarawana dan Meru Syuh Brata. Alasan pemimpin Belanda memberikan meriam ini adalah karena Sultan Agung yang adalah pemimpin kerajaan Islam terbesar berjanji untuk tidak menyerang Belanda di Batavia. Masa kemunduran. Kemunduran Mataram Islam berawal saat kekalahan Sultan Agung merebut Batavia dan menguasai seluruh Jawa dari Belanda. Setelah kekalahan itu, kehidupan ekonomi rakyat tidak terurus karena sebagian rakyat dikerahkan untuk berperang. Masa kemunduran Wangsa Belanda terhadap Jawa terus berlanjut bahkan ketika Wangsa di sana berkuasa. Sewaktu Empuk Sinduk memulai periode Jawa Timur, pasukan Sriwijaya datang menyerangnya. Pendoboran terjadi di daerah Harijuk Ladang, sekarang Harijuk, Jawa Timur, yang dimenangkan oleh pihak Empuk Sindok. Kesimpulan, pada mulanya Mataram adalah wilayah yang dihadiahkan oleh Sultan Adiwijaya kepada Ki Gede Pemanahan karena sudah membantunya membunuh Arya Penangsang, musuh Adiwijaya. Mataram adalah negara agraris yang penghasilan utamanya di bidang pertanian saja, sedangkan dalam bidang kebudayaan tradisi atau unsur Hindu-Buddha menyatu dengan ajaran Islam yang biasa dinamakan Islam Kejawen. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan runtuhnya kerajaan Mataram: masuknya kolonial Belanda ke Nusantara, perselisihan antara pewaris takhta Mataram, dipecahnya Mataram menjadi dua kerajaan berdasarkan perjanjian Giyanti. Sekian dari kami, jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.